Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda Mendunia, selamat datang di podcast UMY Talks. Tentunya masih bersama saya Mutia Parawangsa. Dan di episode kali ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif seorang dokter gigi, dosen juga, seorang ibu juga, tetapi juga seorang aktivis pramuka. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sapa Dokter Lailia Dwi Anggraini, betul ya Bu? Iya, Lia biasanya dipanggil. Ya baik, Assalamualaikum Dokter Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Berarti sekarang masih aktif ya Bu dalam kegiatan pramuka? Masih sampai sekarang ya? Iya, ini kebetulan nanti setelah podcast ini saya jadi juri atau penilai untuk Pramuka Garuda Tanda Kecakapan Tertinggi. Dan saya sudah berkostum bawah coklat, kerudung saya sudah coklat, nanti tinggal lepas outer aja, nanti ganti baju pramuka. Masya Allah. Nah ini menarik banget ya Bu, karena kita tahu Ibu Lia ini dosen di Fakultas Kedokteran Gigi, sekaligus juga dokter gigi, sekaligus juga seorang ibu rumah tangga, betul juga. Betul. Tapi juga aktivis pramuka. Nah, Masya Allah sekali, betul-betul seperti mewakafkan diri untuk kemaslahatan umat ya Bu. Nah, tapi saya jadi penasaran Ibu, sebetulnya bagaimana awal mulanya? Sejak kapan sih Ibu mulai aktif berkecimpung di dunia pramuka ini dan sampai akhirnya bisa sepertinya sangat mencintai dunia pramuka ya Ibu ya? Iya, terlanjur basah. Ya, awalnya sebenarnya kalau SD memang hampir semua anak SD ikut pramuka ya, tetapi kebetulan SMP saya pramuka itu saat itu tidak famous di SMP 5, sehingga saya pun juga tidak ikut pramuka. Nah, ketika SMA saya ikut pramuka karena kebetulan kelas 1 itu ada pramuka wajib, itu satu regu saya 10 orang nggak bisa apa-apa. Terus saya bilang sama teman saya, ini kok satu regu nggak ada yang bisa mendirikan tenda, ada nggak bisa apa-apa. Terus gimana caranya saya bisa ya? Terus teman saya bilang, Lia kamu ikut ambalan aja, nanti di ambalan itu pramuka beneran. Kalau ini kan pramuka wajib tuh cuma bohong-bohongan gitu. Jadi, terus akhirnya saya ikut ambalan. Nah, karir saya mungkin diawali dari situ, di SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, kemudian ketika SMA itu saya juga lulus, saya mendaftar di Dewan Kerja Cabang. DKC itu adalah ya seperti pengelola penegak pandega di tingkat Dati 2. Kemudian melalui tes saya keterima, kemudian masuk UGM karena saya aktivis pramuka, saya juga ikut di pramuka UGM. Memang agak berat karena sekolah saya sekolah dokter gigi, sehingga yang harus di dokter gigi kan harus cari pasien sendiri, kemudian jemput pasien gitu. Itu saya lakukan dari pagi hingga siang atau sore jam 3. Kemudian jam 3 saya ke Racana, saya aktif di situ. Mulai dari tahun pertama hanya sebagai sekretaris, kemudian ketua Racana, pemangku adat, dan terakhir Dewan Racana gitu. Jadi saya sambil sembari itu, karena di DKC itu tingkatannya Dati 2 juga, jadi saya double track. Satu sisi sebagai pengelola kegiatan di level Dati 2, kemudian satu sisi sebagai anggota Racana. Nah, ketika itu ada perekutan untuk Dewan Kerja Daerah level provinsi, saya mengikuti tes selanjutnya dan saya diterima di DKD DIY, pengelola penegak pandega tapi levelnya provinsi. Kemudian 2 tahun di situ, ketika mau lanjut di istilahnya masa berikutnya, waktu itu saya koas, sehingga orang tua saya saya supaya berhenti masih aktif di Racana tapi tidak aktif di Dewan Kerja karena kerjaannya kan sangat berat. Kemudian saya konsentrasi koas. Sebenarnya waktu kuliah itu saya paralel 3, selain jadi anggota Racana, anggota Dewan Kerja Daerah, saya juga pembina pramuka. Sampai sekarang. Ya, saya waktu itu membina di SMP Muhammadiyah 2, dulu belum HW masih pramuka, kemudian di SMA 8 sama di SMK 4 gitu. Nah, kemudian setelah ketika saya masuk di
UMY saya tidak langsung jadi pembina. 2007 saya bergabung, saya tidak mau jadi pembina karena menurut saya biar yang lain yang aktif dulu. Tetapi ketika saya ditawarin lagi 2013 jadi pembina setelah 6 tahun saya di UMY, saya oke, tapi saya minta ada SK dari rektorat karena bagaimanapun seorang pembina itu harus resmi. Kemudian SK itu ada dan sejak 2013 saya jadi pembina putri untuk UMY karena di Pramuka itu satuan terpisah. Jadi putra putri itu ada pembinanya sendiri. Ya. Ini menarik sekali ya Bu, sebagai seorang dokter gigi, dosen, ibu juga, aktivis pramuka juga, jadi pembina di pramuka. Nah, bagaimana sih Bu menjalankan keempat peran ini? Udah double, nggak double lagi ya udah. Berapa empat peran ini? Nah, susah nggak sih Bu menyeimbangkan empat peran ini dalam kehidupan sehari-hari Ibu? Ya sebenarnya take it easy aja ya, kita itu melakukan dengan senang sehingga take it easy. Sebenarnya ada hal lain, saya sebenarnya saat ini menjabat sebagai ketua majelis kesehatan lingkungan Makesling di pengurus cabang Aisyah dan Nurjan. Saya ketua Makeslingnya, jadi saya juga ya sambil istilahnya sambil berdakwah juga lah. Masya Allah. Ya. Kemudian selain itu saya kebetulan juga komite sekolah di SMP 5 dan saat ini ada beban berat saya sebagai ketua panitia pembangunan sport hall Pawitikra, itu yang beban berat karena dananya cukup besar dan saya harus mencari dana untuk itu, walaupun ada beberapa donatur ya, tapi tetap harus dicarikan dana. Wah, nggak kebayang jadi ibu. Nah, susah nggak sih Bu menyeimbangkannya? Mungkin karena saya tuh orang lapangan ya, jadi saya tuh take it easy modelnya. Jadi saya yang pokok saya kerjakan dulu, kemudian yang lain-lain yang sunah-sunah gitu. Sebenarnya keseharian mungkin sama seperti ibu-ibu yang lain, bangun subuh, kemudian nyuci baju, masak nasi gitu tuh kayaknya pekerjaan domestik hampir semua ibu-ibu melakukan. Kemudian menyiapkan anak-anak. Karena kami membiasakan sarapan sehingga pagi itu 9 Tupperware harus terisi karena satu untuk makan pagi, satu dibawa ke sekolah untuk 3 anak saya. Kemudian setelah itu saya bekerja, maksudnya biasanya kalau di Terpadu berarti ngajar S1 atau kemudian jadwalnya itu bergantian, sudah diatur 2 prodi, kemudian setelah dari S1 kemudian saya naik Go-Ride karena saya sudah nggak nyetir lagi semenjak kecelakaan terakhir itu. Kapan itu Bu? Udah agak lama, kemudian 3 tahun yang lalu, kemudian saya nggak boleh nyetir sehingga saya kemana-mana naik aplikasi kendaraan yang pakai online. Kemudian dari Terpadu pagi diantar suami, kemudian setelahnya kegiatan lain saya pakai online kendaraan. Kemudian dari Terpadu ke RSGM jaga koas ataupun mungkin praktek, janjian gitu kan sudah terjadwal semuanya. Kemudian setelah itu sore saya praktek kadang di RSGM 2 hari, hari lainnya saya praktek saya punya praktekan di rumah gitu. Bukan rumah sih, maksudnya saya punya klinik sendiri. Kemudian setelah itu ya jam 6 sudah selesai praktek gitu, saya pulang ke rumah menjalankan aktivitas harian seperti ibu-ibu semuanya juga, jadi bersihin rumah, nyapu karena saya seneng nanam anggrek, seneng berkebun, saya punya kebun pepaya gitu. Jadi ya aktivitas-aktivitas ya mungkin semua orang juga bisa melakukannya itu. Tapi Ibu berarti mengatur sendiri aktivitas itu setiap hari yang banyak sekali itu. Iya, dan saya juga harus ngontrol karena anak saya kebetulan 3. Yang pertama itu di kedokteran UGM. Oh, masih kuliah juga. Ya, tingkat 3 ini kebetulan dia sekarang ketua Dewan Kerja Daerah DIY. Nah, Pramuka juga. Nah, waktu itu sebenarnya saya juga keberatan ketika Gusti Mangkubumi meminta dia untuk jadi ketua DKD karena Gusti saya tahu yang langsung minta. Iya, karena ketua DKD itu kan istilahnya tangan kanan Gusti Mangkubumi untuk ngurusi penegak Pandega. Saya waktu itu bilang nggak usah Gusti saya gitu, terus tapi Gusti meminta untuk supaya untuk memimpin teman-temannya. Dan ya saya bilang Kak Nasya kalau berat karena dia sekolah di kedokteran kan,
tinggal aja DKD-nya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak masalah. Dan anak kedua saya kebetulan juga aktif di Ambalan SMA 3. SMA 3 ya lumayan masuknya cukup susah kemarin. Dia kebetulan ketua Ambalan. Dan anak saya yang ketiga kemarin baru aja diterima di SMA 3 kelas 1. Ya, ini juga kebetulan yang nomor 2 sama nomor 3 saat ini sedang pemusatan latihan di Babarsari di Kuarda, karena mereka tanggal 28 besok akan berangkat ke Korea untuk mengikuti jambore dunia gitu. Wah, keren banget. Ini satu keluarga ini anak pramuka semua ya, Bu. Iya, kebetulan suami saya juga pembina pramuka UGM yang pembina putra ya, sehingga ya memang memang aktif. Suami saya kebetulan guru besar baru aja SK guru besarnya keluar di Fakultas Geografi UGM, dan kebetulan memang sejak awal itu juga membina pramuka UGM gitu ya. Wah, keren banget. Satu keluarga benar-benar semuanya mencintai pramuka ya, Bu ya. Ya, sebenarnya mungkin kalau begini ya Mbak, saya tuh menanamkan anak saya kecintaan pramuka itu karena sebenarnya kalau ilmu bisa diraih ya, misalnya Mbak Nasya di kedokteran itu ya jelas nanti goalnya pengen jadi dokter lah. Terus anak saya yang kedua misalnya dia pengen dokter hewan, ya memang pengennya ke dokter hewan. Cuma saya melihat di pramuka tuh ada sisi-sisi humanisme yang bisa dikembangkan. Contoh ya, di pramuka itu biasa melayani seniornya, sehingga dengan senior itu harus sopan, harus menghargai. Itu mungkin nggak diajarkan di keseharian kita. Kemudian yang berikutnya itu contoh yang lain ya, di pramuka itu banyak orang yang sudah sepuh atau sudah berumur gitu, sehingga misalnya mereka datang harus menyiapkan tempat duduknya, harus ini itu. Jadi mungkin kalau orang Jawa bilang kulino ngladeni, jadi terbiasa memberikan servis atau melayani itu. Kemudian yang lain-lain saya melihatnya di pramuka itu bisa negosiasi. Misalnya contoh ya, yang paling banyak itu dana-dana di pramuka itu sebenarnya kan agak terbatas gitu. Tapi kenapa kegiatannya jalan terus? Karena ya memang adik-adik ataupun aktivis pramuka itu rata-rata mencari dana lain, artinya negosiasi dengan berbagai pihak supaya mau mendanai kegiatannya lewat CSR, lewat bank, kemudian lewat yang lain. Nah, proses negosiasi ini membutuhkan pelajaran. Orang untuk bernegosiasi itu butuh belajar. Nah, sehingga saya berharap anak-anak saya itu juga belajar bernegosiasi, belajar memimpin teman-temannya, belajar mengelola dana yang sangat terbatas sehingga uang itu cukup untuk berkegiatan level provinsi, level dadi 2 gitu, sehingga mereka terbiasa. Kalau orang Jawa bilang hidup ngerekoso. Jadi hidup sulit itu biasa. Karena hidup sulit itu biasa, sehingga ketika hidup tidak sulit ya mereka juga ya take it easy aja. Iya, oke. Kalau Dokter Lia sendiri kegiatannya di pramuka apa saja sih? Apakah ada program khusus pengabdian untuk anak-anak pramuka ini? Apalagi Ibu sebagai seorang dosen mungkin ada kewajiban-kewajiban untuk mengabdi. Nah, ada nggak sih, Bu? Iya. Kebetulan kalau di pramuka ini posisi saya adalah pelatih. Pelatih itu di atasnya pembina itu ada yang istilahnya mengarahkan para pembina pramuka. Itu saya sudah posisinya pelatih melalui 4 tingkatan pendidikan yang ada di pramuka. Ini udah level terakhirnya, jadi posisi saya pelatih. Kemudian selain itu saya juga andalan atau konsultan di Dati 2 Kota Jogja. Sehingga kayak kemarin audiensi dengan Pak Wali Kota itu bagi kami adalah hal yang biasa. Kemudian saya juga andalan atau konsultan di Kuarda atau provinsi, sehingga kebetulan bidang saya tentang sertifikasi dan kompetensi. Jadi seorang pembina itu harus mempunyai kompetensi apa, seorang pramuka Garuda itu kompetensinya apa, itu bidang saya, spesialisasi saya di pramuka itu. Selain pembina pramuka UMY kan tingkatannya gugus depan gitu. Jadi memang hampir semua lini saya
saya ada, artinya Jajaki. di Gudep saya pembina, di Dati 2 saya andalan, Dati 1 andalan. Selain itu saya juga bukan pamong ya, pimpinan Saka, Satuan Karya Pramuka gitu. Ya. Itu daerah levelnya kebetulan saya yang di daerah. Wah. di provinsi ya. Itu yang terkait ini Kemudian kalau terkait dengan dosen, memang semenjak LPM giat mengadakan pengmas, saya biasanya hampir tiap tahun mendapatkan 2 pengmas dari LPM. Memang satu itu saya niatkan, saya abdikan untuk pramuka. Wah. Karena di pramuka itu banyak sekali yang harus dibantu. Contohnya beberapa 2-3 tahun ini Pramuka Peduli. Pramuka Peduli itu adalah sekelompok aktivis pramuka yang siap, dia misalnya ada bencana Merapi, mereka siap ke sana. Kemudian ada bencana, ya kita nggak doa ya, tapi Puting Beliung mereka siap. Kemudian yang rutin itu sebenarnya pengamanan hari Natal dan hari Lebaran Idul Fitri, itu para pramuka itu sangat diminta oleh pemerintah untuk membantu itu, sehingga mereka kan harus dilatih juga ya, kemudian harus diberi seragam gitu kan, mereka juga modalnya cuma 1 baju pramuka, sehingga kami dengan mengadakan kegiatan Pengmas itu paling enggak adik-adik dapat tambahan 1 kaos lah gitu, sehingga mereka punya ya istilahnya baju ganti lah untuk ketika berkegiatan di lapangan. Jadi saya sangat bekerja sama dengan Kuarda terkait dengan Pramuka Peduli ini, karena mereka aktivis-aktivis yang boleh dikatakan modal dengkul gitu loh, nggak ada modal gitu, modalnya itu badannya aja yang dibawa. Nah, sehingga saya memfasilitasi pelatihan, kemudian mereka supaya misal ya kayak kemarin tuh yang di Sleman itu karena lokasinya embung, itu kan kayak sungai gitu, mereka kita latih supaya menjadi penolong ketika ada kita nggak doa ya, ada peserta kegiatan yang tenggelam misalnya, seperti itu harus seperti apa gitu. Nah, saya berkolaborasi dengan dosen-dosen kedokteran yang di bidang itu, maupun saya berkolaborasi dengan MDMC Muhammadiyah. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan Pusat Studi Bencana Alam, jadi PSBA UGM. Jadi memang saya berkolaborasi dengan banyak sisi, termasuk pengurus cabang Aisyah dan Nurjan juga, karena kegiatan-kegiatan seperti ini tuh harus disupport kegiatan masyarakat. Jadi pendidikan, kemudian pelatihan itu harus disupport gitu. Nah berarti sepanjang Ibu udah berpuluh-puluh tahun berarti ya Bu di dunia pramuka ini? Ya, mau aktif bingit itu ya sekitar tahun masuk SMA sekitar tahun 88. Itu udah puluhan tahun. 88 ya, 23 dikurangi 88. Nah, boleh dong Bu diceritakan momen pengalaman paling berkesan yang tidak pernah bisa terlupakan oleh Dr. Lia selama berkecimpung di dunia pramuka. Iya, memang kebetulan kegiatan-kegiatan pramuka level nasional itu biasanya diadakan di liburan. Jadi sekitar bulan Juli, Agustus. Nah, problemnya saya tuh ulang tahun di bulan Juli. Nah, jadi banyak acara pramuka di mana saya ulang tahun. Udah kebayang. Nah, kapan itu saya waktu itu mimpin kontingen daerah ke Kalimantan waktu itu tuh. Kemudian juga saya diulang tahuni di sana. Kemudian pernah juga mimpin kontingen juga, kok saya didiemin ini, semua orang kok diemin saya, Dek makan dulu, kan saya pimpinan kontingen ya, ini makan dulu, saya Dewan Kerja Daerah waktu itu, terus ini kok tak suruh makan diem aja, semua orang diem, ini ada apa ya, terus kayaknya aku tuh nggak ada salah, terus ternyata emang sengaja didiemin dulu. Terus yang kemarin itu, yang terakhir kemarin saya barusan kegiatan nasional di Cibubur, itu saya kebetulan diulang tahun di depan 3.300-an peserta Karang Pamitra Nasional. Karang Pamitra Nasional itu pelatihan untuk pembina pramuka. Gitu. Kebetulan saya agak dekat dengan beberapa orang di pelatih di Kuarnas, sehingga mereka juga kenal saya. Terus ya diulang tahun ini di depan orang-orang itu, ya itu yang agak berkesan banget ya. Gitu ya.
diulang tahunnya di depan orang se-Indonesia lah ibaratnya gitu ya. Ya walaupun hanya sekedar menyanyikan lagu gitu aja. Iya, gitu aja. Oke Bu, tadi selain nilai-nilai humanisme tadi yang didapatkan dari pramuka itu, terus belajar bagaimana cara bernegosiasi, ada lagi nggak sih Bu nilai-nilai kehidupan berpramuka yang Ibu pelajari kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari dan juga lingkungan, keluarga? Nah, ada tidak Bu? Ya, saya terus terang suka menolongnya itu. Jadi setiap saat suka menolong, suka berbagi, sehingga itu yang saya terapkan sampai saat ini. Jadi kalau Lebaran ya alhamdulillah bisa membagikan bingkisan. Tadinya cuma ke 80 orang, ke 100 orang. Lama-lama kemarin terakhir kok bagi 250, alhamdulillah. Gift kecil gitu ya, gift cantik untuk teman-teman deket saya gitu. Nah, kemudian itu kemudian hal-hal lain yang karena saya hobi bertanam, saya bagiin tanaman saya yang sudah agak tumbuh besar ke teman-teman, misalnya seperti itu juga saya lakukan. Kemudian sebenarnya yang saat ini saya lakukan adalah karena saya go green, di pramuka kan juga diajarin go green, jadi pecinta lingkungan, sehingga saya itu kemana-mana alhamdulillah bawa tas belanja. Jadi saya punya tas lipat banyak sekali, saya bawa di setiap tas saya. Jadi kalau saya belanja itu saya tidak pernah menggunakan kantong plastik. Ya, sedapat mungkin tidak jangan sampai. Sehingga beberapa toko itu sudah hafal. Karena tahu kan, kadang ada yang manggil Bu, ada yang nggak manggil dokter. Dok, kok nggak bawa tas belanja? Oh iya, ke susu gitu. Nah, biasanya ke Superindo pun juga ya, tidak harus Superindo sih, artinya ke supermarket pun kami pakai itu. Kemudian kalau misalnya beli lauk gitu ya, gudeg misalnya ya, gudeg atau ayam bakar gitu, saya bawa Tupperware. Ya, sorry nyebut merek. Gak apa-apa. Artinya saya kemana-mana bawa kalau saya mau beli lauk gitu ya, saya udah bawa perlengkapan, sehingga di sana mereka tinggal nggak usah pakai kotak, nggak usah pakai kresek, dan mereka rata-rata sudah hafal kalau yang ini. Langganan terus berarti. Soalnya kok nggak bawa Tupperware gitu. Oh iya Mas, sebentar Mas, ambil di mobil gitu. Nah, jadi mereka sudah hafal terkait itu, sehingga kayak mungkin orang lain beli soto ya beli aja di plastik gitu, kalau saya bawa wadah gitu. Itu karena saya merasa sampah itu sangat susah dikelola, sehingga itu. Kemudian yang kedua, mungkin orang lain itu kalau mecahin telur gitu ya, untuk goreng gitu, telurnya dibuang di tempat sampah. Kalau saya enggak. Telur cangkangnya itu saya kumpulkan, kemudian saya tumbuk sampai halus gitu. Tadinya sampai pakai blender, nih lama-lama aku kan maneman blendernya rusak itu ya. Terus saya beli tumbukan gitu, kayak alu sama lumpang itu, kemudian saya tumbuk untuk rutin saya untuk pupuk tanaman. Itu belajarnya dari pramuka juga? Enggak, saya belajar dari YouTube. Saya tahu dari YouTube. Kemudian karena saya pecinta anggrek, kan di anggrek itu juga di YouTube ada biar anggreknya banyak bunga kan dikasih kalsiumnya dari kulit pisang. Jadi kalau kulit pisang itu di rumah saya nggak saya buang. Jadi begitu ada kulitnya saya potong-potong gitu, langsung saya kasihkan tanaman. Jadi itu kalsium yang sangat bagus dan anggreknya bisa banyak gitu. Nah, itu contoh-contoh hal yang saya lakukan. Kemudian untuk kan kalau dari UMY itu kan banyak kotak nasi ya, kadang kita pulang bawa nasi. Nah, itu kotak-kotaknya itu saya masukkan di tempat saya ada namanya bank sampah. Nah, itu bank sampah itu saya masukkan ke situ, kemudian nanti mereka ngelola gitu. Kita secara finansial nggak dapat apa-apa, saya nggak butuh apa-apa dari situ, karena itu hanya residu ya, sisa. Tapi saya senangnya karena bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian saya juga kebetulan saya tuh senangnya bersih-bersih ya, saya sering bersih-bersih. Kemarin tuh habis ini kok Tupperware-ku banyak sekali gitu, terus tak kasih nomor, tak posting di status, siapa mau Tupperware gitu ya. Dibagi-bagikan gratis. Ya alhamdulillah gratis. Ya tapi nggak baru kalau yang kayak gitu itu biasanya gitu. Kemudian karena saya maksud saya supaya itu nggak dimanfaatkan gitu. Jadi ya kalau rutin yang baru sih Lebaran, tapi kalau hariannya itu enggak. Jadi saya memang kapan itu juga
kebetulan saya senang pakai tas 2 gitu, kok tasnya kok udah kebanyakan nih gitu. Ya saya ini posting gitu, siapa yang mau gitu ya. Ya cuma gitu-gitu aja. Ya itu salah satu yang saya ambil dari pramuka mungkin ya, karena kita harus berbagi, harus menolong gitu, seperti itu. Ya, Masya Allah. Nah, selain nilai-nilai yang dipelajari dari pramuka, ada nggak sih Bu sosok panutan yang atau mentor yang mungkin Ibu jadikan inspirasi dalam menjalankan peran yang berlipat-lipat ganda ini dalam kehidupan Ibu? Boleh tidak Bu diceritakan sosoknya dan bagaimana sosok ini berpengaruh besar dalam kehidupan Ibu? Sebenarnya kalau kita mau lihat sosok yang jelas, ada Bapak Pandu Dunia, Bapak Pandu Dunia Baden Powell, yang dia itu mendidik anak-anak nakal menjadi anak-anak yang baik. Itu yang bagusnya di situ. Jadi anak-anak yang nakal dididik menjadi anak-anak yang baik. Kemudian yang kedua adalah Sri Sultan. Sri Sultan itu adalah Bapak Pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 almarhum. Benar. Nah, beliau itu juga orangnya sangat bersahaja, tidak minta diagung-agungkan, tapi beliau perannya sangat besar. Kemudian mentor-mentor saya sangat banyak. Jadi rata-rata pelatih-pelatih saya itu usianya saat ini sudah 76, 78, dan mereka masih sangat energik. Mereka masih tidur di tenda 1 minggu, mereka masih berkegiatan karena mereka itu hidupnya sederhana. Jadi tidak aneh-aneh gitu ya. Jadi hidupnya sederhana, ya makan juga berhati-hati, tidak sembarang dimakan, jadi sehingga mereka rata-rata berumur panjang itu. Jadi banyak tokoh-tokoh di pramuka sendiri yang bisa menjadi panutan kita dalam sisi kehidupan sebenarnya. Jadi hidupnya itu nggak terlalu mewah, ya hidup biasa lah gitu. Kemudian mereka baik sama semua orang, mereka tidak membeda-bedakan antara kan ada yang membedakan status ya, kalau ini kaya ditemenin, kalau enggak karena ini enggak. Jadi kemudian ya mungkin karena saya di pramuka, saya banyak bergaul dengan rakyat karena di pramuka itu kebanyakan juga sederhana ya, jadi saya banyak bergaul dengan menengah ke bawah juga, rata-rata seperti itu. Jadi saya melihatnya ya memang kalau di Kuarda banyak pejabatnya lah itu, tapi kalau di level bawah itu banyak yang orang-orang biasa, dan mereka orang-orang biasa yang memang potensial untuk membangun negeri ini gitu dari sisi karakter. Jadi saya lihat memang seperti ini yang saya baru proses tes ini, Pramuka Garuda ini juga memang anak-anak yang biasa, dari orang-orang biasa tapi karakternya sangat bagus. Nah, itu sebenarnya kenapa saya bertahan di gerakan pramuka ini, karena pendidikan karakter itu yang saya membuat saya bertahan. Dan kenapa saya juga menekankan anak-anak saya untuk ikut pramuka, karena di pramuka itu karakternya sangat bagus gitu, menghargai orang lain, sikap hormat dengan orang lain, kemudian hidup sederhana, memanfaatkan apa yang ada, kemudian seperti go green itu kan salah satu hidup ya, salah satu contoh kehidupan. Kemudian dari sisi agama juga sholat, ngaji, itu yang juga yang hal-hal yang fundamental lah, itu juga kita pelajari dan kita lakukan itu. Masya Allah. Itu. Kalau saya lihat orang-orang pramuka ini sangat berdedikasi tinggi, betul ya Bu? Ya mungkin karena mereka terbiasa bertanggung jawab ya, misalnya harus itu harus tanggung jawab, harus gitu, karena mungkin dididik anak-anak pramuka itu memang dididik karakternya, walaupun mungkin ada yang bolong itu artinya mungkin ada 1-2 yang agak error juga gitu ya, tapi itu kan kembali ke manusianya. Tapi secara umum sebenarnya pendidikan karakternya itu masih sangat bagus untuk saat ini. Dan sejujurnya saya juga merasa anak sekarang itu nggak mau ikut pramuka. Tidak mudah untuk mendidikkan pramuka untuk anak-anak sekarang. Jadi saya juga merasakan untuk anak saya sendiri itu tadinya juga nggak terlalu tertarik di pramuka. Tapi Mbak Nasya itu waktu itu saya kenalkan dengan pramuka Brunei. Jadi saya kirim ke Brunei. Kemudian setelah itu dia pulang, baru dia merasakan, oh ternyata di luar negeri itu ada pramuka ya Mah. Kemudian dia akhirnya bisa berjejaring.
dengan pramuka yang di luar negeri. Nah ini anak saya yang kedua dan ketiga itu tadinya juga kayak nggak serius-serius amat gitu ya, kayak ya sekedar ikut aja. Kemudian kebetulan ada kesempatan ke Korea, anak sekarang kan seneng Korea ya. Nah ini kebetulan saya tanya, kamu mau nggak ke Korea daripada kamu ngecupres ini di sini, nggak terlalu tertarik dengan pramuka di Indonesia gitu. Sehingga saya dua anak saya ini saya kirim ke Korea supaya mereka itu bisa melihat bahwa sisi baik kehidupan itu tidak hanya di Indonesia. Jadi di luar negeri pun mereka mempelajari scouting untuk mereka hidup untuk ya istilahnya hidup untuk membantu orang lain. Intinya seperti itu. Masya Allah. Nah terakhir nih Bu, ada tidak Bu harapan Ibu ke depannya untuk bisa terus berkembang dan berkontribusi dalam dunia medis dan tentunya juga pramuka? Ya kalau di dunia medis memang kaitannya dengan pramuka juga ya, mau dideket-deketin juga bisa. Kalau kebetulan saya punya tim medis Dental Rescue RSGM, kemudian juga teman-teman medis yang support, sehingga kayak kemarin Festival Pramuka Jogja saya bawa tim medis dari RSGM UMY, kemudian saya bawa teman-teman dokter yang mereka tidak dibayar sama sekali karena saya sudah berkomitmen ini dibayar loh ini. Jadi mereka untuk membantu melayani pasien tanpa membayar sama sekali. Tapi kasusnya kasus sederhana ya, jadi pencabutan gigi sederhana, maksudnya bukan yang kompleks ya, penambalan gigi, kemudian itu yang kasus-kasus sederhana. Baik pengobatan gigi maupun saya hire satu dokter umum alumni UMY juga untuk pengobatan umumnya. Jadi memang terus terang kalau di pramuka itu karena rata-rata yang aktif itu adalah peserta didik itu siswa dan pembinanya, pelatihnya itu rata-rata profesinya guru gitu, sehingga memang manusia seperti saya agak langka gitu. Artinya yang saya dokter gigi, saya aktif memang agak langka. Nah karena itu saya juga tetap mensupport Kwarcap untuk mereka supaya terlayani dari sisi kesehatannya. Karena kalau sudah jadi orang lapangan, sudah jadi pramuka itu kan volunteer sebenarnya. Betul. Jadi tidak ada uangnya ibaratnya. Mereka itu rata-rata tidak memperhatikan masalah kesehatan umum maupun gigi, sehingga banyak teman-teman pelatih andalan itu yang tiba-tiba sakit kemudian meninggal, itu hal yang ini, sehingga dalam ini saya masih punya keinginan supaya teman-teman saya di pramuka itu juga terlayani kesehatannya, karena ya walaupun sekarang sudah ada BPJS tapi kan tidak semua orang itu bisa membayar BPJS, sehingga banyak teman-teman saya juga yang tidak punya BPJS. Nah itu yang saat ini sedang saya pikirkan bagaimana teman-teman ini terlayani kesehatannya, sehingga saya lewat Dental Rescue RSGM yang alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah ada mobil dental unitnya. Ya ini diupayakan oleh Rektorat, terima kasih dan jajarannya, dan supaya saya juga masih ingin melayani tidak hanya di pramuka tapi di masyarakat juga gitu. Ya bismillah lah. Bismillah, Masya Allah. Nah nah itu tadi ya Sobat Muda Dunia, cerita yang sangat inspiratif, yang banyak sekali pelajarannya dari Dokter Lia, dan semoga Sobat Muda Dunia juga bisa memetik hikmah dari apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Lia. Terima kasih sudah setia menyaksikan UMY Talks, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.